Oke, selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi yang ketiga. Di sini mampu memahami flux listrik dan hukum Gauss. Jadi di sini kita akan coba mengecek ya konsep dari hukum Gauss dan flux listrik. Jadi di sini perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Terus di sini pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan di atas, periksalah kebenaran dari setiap pernyataan di atas dan jelaskan. Oke, kita jawab. Kita jawab yang pertama. Yang di bawah. Pertama, dia bilang banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus dalam segala arah suatu permukaan tertentu disebut flux listrik. Ya, benar. Untuk pernyataan satu ini benar. Karena yang namanya flux listrik itu adalah dia garis-garis medan magnet yang menembus ke dalam sebuah bidang, suatu bidang, dalam arah tertentu gitu. Jadi arahnya bisa ke arah manapun. Kalau dia si medan listriknya itu menembus ke dalam suatu bidang, itu dikatakan sebagai flux listrik. Kayak gitu. Jadi pernyataan pertama benar. Nah, yang kedua di sini, jika suatu permukaan Gauss muatan neto yang dilingkupinya adalah 0, berarti dia bilang bahwa Q-nya itu sama dengan 0 muatannya ya di sini. Maka total flux medan listrik yang di permukaan tersebut adalah 0. Maka katanya medan listrik yang dihasilkan itu sama dengan 0. Apakah benar? Nah, sekarang kita coba ya. Nah, di sini kita tahu bahwa flux listrik itu sama dengan E dikali dengan luas permukaannya. Oke. Nah, sama dengan juga Q enclosed muatan yang ada di dalam dibagi dengan permitivitas udara. Nah, dari sini kita lihat bahwa ketika ini 0, ketika Q-nya itu 0 dibagi dengan epsilon ini ya, namanya epsilon, itu hasilnya sama dengan 0. Nah, maka kita tak dapat gitu bahwa E itu sama dengan 0. Nah, maka di sini terbukti untuk pernyataan kedua. Yang ketiga di sini total flux medan listrik di permukaan Gauss 0, maka tidak ada muatan yang dilingkupinya. Oke, kata pernyataan 3 bahwa kalau misalkan E-nya itu sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan 0. Kata pernyataan 3. Apakah ini benar? Nah, belum tentu. Karena gini, medan listrik itu bisa aja 0. Karena ada muatan positif dan muatan negatif yang besarnya itu sama. Nah, jadi medan listrik itu akan 0, kemungkinannya ada dua. Karena muatannya itu 0, atau ada muatan positif dan muatan negatif yang besarnya sama. Jadi ini belum tentu benar gitu. Jadi pernyataan ini belum tentu benar. Nah, terus yang keempat, flux listrik akan maksimum ketika vektor medan listrik dan vektor permukaan membentuk sudut sebesar theta. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya di sini, yang pernyataan keempat, dia kan flux listrik itu kan sama dengan E dikali A dikali dengan cos theta. Dikali dengan cos theta. Nah, kita lihat bahwa si flux listriknya ini akan maksimum ketika cos-nya dengan theta-nya itu bernilai 0. Jadi flux listrik ini akan maksimum ketika theta-nya sama dengan 0 gitu. Nah, di sini kita nggak diberitahu ya theta-nya itu berapa. Jadi ini masih belum benar juga. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan flux listrik akan maksimum ketika vektor medan listrik dan vektor permukaan membentuk sudut theta sebesar 0 derajat gitu. Itu baru benar. Tapi di sini kita nggak dikasih tahu sudutnya berapa, jadi ini masih belum tentu benar. Jadi pernyataan yang benar itu adalah 1 dan 2.